Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Mudah-mudahan pada selalu sehat gitu. Karena ini hari pertama kita, khususnya buat saya ya, yang ngajar di SMP Atapua Pusat. Hari pertama saya mengajar tatap muka. Jadi kita udah dimulai pembelajaran tatap muka yang modelnya itu sip-sipan dan setengah siswi atau setengah kelas, misalkan kelas 81 seperti sebelum-sebelumnya kan pernah diadakan tatap muka dan itu sip-sipan. Misalkan pada minggu ini dari nomor urut absen nomor urut 1 sampai dengan 20 misalnya gitu. Sedangkan yang 20 sampai 40 itu di rumah belajarnya. Jadi makanya saya tetap membuat materi versi online ya kan, membuat materi versi videonya untuk yang belajar dari rumah. Kalau yang di kelas ya sama gitu, pelajarannya yang saya bawakan di kelas nanti atau yang di video pembelajaran itu akan sama dengan yang ada di kelas. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, itu di bab 2 di rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bagaimana perbedaan teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, sebelum itu sedikit saya ingin membahas kembali. Kemarin sempat rapat para guru-guru SMP Atapua Pusat, itu rapat laporan soal pembelajaran BDR. Di rapat itu saya mengirim laporan ke wali kelas kalian masing-masing, siapa aja yang jarang isi absen gitu untuk yang BDR kan, dan juga siapa aja yang bukannya jarang sih, malah dari awal pertemuan itu ada yang nggak pernah ngisi absennya di daftar hadir di Google Form. Kemudian ada juga yang dari awal pertemuan itu nggak pernah ngerjain tugas, ya tugas yang saya kasih nggak pernah dikerjakan. Kemudian ada juga yang isi absen tapi tugasnya nggak dikerjakan. Itu ya karena memang rapatnya persoalan laporan bagaimana proses pembelajaran BDR itu, maka saya buatlah nama-nama laporan dari daftar hadir kalian, siapa aja nama-namanya saya udah laporkan ke wali kelasnya masing-masing. Jadi di wali kelas pun menyampaikan itu nama ya memang nggak cuma di pelajaran saya, tapi di pelajaran yang lain juga memang ada juga yang nggak hadir. Memang ada beberapa pelajaran yang melaporkan bahwa anak itu pernah hadir gitu, tapi mayoritas anak itu nggak hadir gitu dari awal pertemuan sampai pertemuan ke-4 kemarin ya, atau ke-5. Nah makanya di sini saya mengingatkan kembali kalau absen dan tugas itu sebenarnya penting, karena itu buat salah satu menambah nilai kalian nanti kan di raport, atau menambah nilai tambahan kalian, jadi menolong buat kalian gitu. Artinya seandainya kalau misalkan
nanti kalian nilainya kurang bagus di akhir, misalkan di UAS atau di UTS, nah itu kan bisa menolong nilai yang kurang bagus itu. Makanya saya ingatkan kembali buat yang kurang, ya kurang gimana, kurang semangat gitu ya buat belajar, ayolah kita belajar. Prakarya itu sebenarnya pelajaran yang menurut saya seru gitu ya, tapi kenapa anak-anaknya itu yang sayanya lagi semangat-semangatnya, anak-anaknya itu malas gitu. Makanya buat kedepannya absen diisi kan di Google Form, kemudian tatap mukanya juga saya absen juga sesuai dengan urut absen yang ada di daftar hadir, nanti saya akan absen. Nah, untuk yang tatap muka nggak usah mengisi absen kembali yang ada di Google Form, cukup kalau misalkan mau melihat materinya silakan dilihat lagi. Jadi kalau yang misalkan dari nomor urut 1 sampai nomor urut 21 kan sudah dibagikan di grup kelasnya masing-masing kan oleh wali kelas. Misalkan minggu ini dari nomor urut berapa sampai berapa, nah itu udah nggak usah absen lewat Google Form lagi, tetapi nanti akan saya absen langsung gitu kan di daftar hadir siswi. Nah, kalau yang di Google Form itu untuk belajar dari rumah yang menunggu shift tatap muka minggu selanjutnya. Jadi yang tatap muka minggu ini nggak usah absen online. Jadi untuk mempermudah saya juga tinggal ngisi yang belum-belumnya aja gitu kan. Misalkan saya absen langsung dari nomor 1 sampai nomor 20, sedangkan yang di Google Form-nya itu tinggal sisanya gitu. Jadi kalau misalkan yang tatap mukanya ngabsen di Google Form juga, jadi yang juga saya nanti ngisinya. Ini absen yang keberapa gitu, soalnya namanya di itu udah ke checklist, tapi dia masih ngisi juga. Kemudian buat tugasnya, kemarin itu yang praktek ya, banyak juga yang nggak ngerjain, ada juga yang ngerjainnya gimana, yang gak niat banget gitu ngerjainnya. Apaan tahu yang dikerjain, tugasnya yang kita pelajarin apa, tugasnya apa, yang dikerjain apa gitu. Nah itu ada juga yang sudah menyerahkan di Google Classroom, saya kembalikan karena nggak sesuai sama tugasnya gitu, prakteknya apa, dia ngerjainnya apa gitu. Intinya kemarin banyak dari kira-kira misalkan contohnya satu kelas itu ada 40 orang, yang ngerjain itu hanya 20 orang, setengahnya ngerjain, setengahnya enggak. Itu sudah saya laporkan juga ke wali kelasnya masing-masing ya. Mungkin dari kalian ada yang udah ditegur atau belum. Kalau misalkan belum ditegur ya saya secara pribadi langsung menegur sekarang kan gitu. Kenapa kalian enggak pada mau ngerjain, sedangkan itu adalah salah satu nilai tambahan buat nantinya kan gitu. Padahal ngerjainnya enak banget, sudah saya bebasin, silakan mau mengerjakan apa kan gitu, mau buat apa dibolehin. Hanya saja apa yang sudah kita pelajarin, bukan ngerjain, maksudnya bukan ngerjain apa aja itu apa aja, enggak gitu juga. Jadi apa yang sudah kita pelajarin, misalkan contohnya kemarin itu kan kerajinan bahan lunak kan. Nah dari bahan lunak itu apa aja kan, ada dari tanah liat, bahan-bahannya tanah liat, ada juga dari tepung, ada juga dari clay, ada juga dari lilin. Nah ada juga bisa dari sabun kan, likir. Nah itu dari situ, jadi ngerjain prakteknya dari situ, dari bahan-bahan yang kita pelajari, bukan yang kita nggak pelajari, maksud saya seperti itu. Terus apa lagi ya, terus ada juga yang
ngerjain prakteknya tugas itu kemarin, saya tanya, itu kamu ngerjain sendiri apa dikerjain gitu, karena ya hasilnya memang bagus gitu, tapi fotonya itu saya mencurigakan. Fotonya itu kayak model screenshot. Saya tanya begitu, dia marah banget itu dari kelas 8 atau kelas 7 ya, kayaknya di kelas 8 itu, saya lupa itu kelas 8 kayaknya itu. Iya, itu kerajinan dari bahan lunak tepung ya, dibuat seperti patung itu. Ya, karena memang fotonya agak ngeblur gitu, saya ya nanya gitu, cuma nanya doang, bukannya nuduh kamu itu dikerjain orang lain. Jadi dia marah banget. Ya mohon maaf kalau misalkan itu memang hasil kamu, terus pertanyaan saya menyinggung kamu. Dan untuk selanjutnya, saya kemarin udah upload soal yang lomba kemarin tuh, lomba video kompetisi kan, saya sudah upload semua di channel SMP Atako Pusat. Silakan kalian yang mau lihat, yang mau ditonton, di like atau enggak di share gitu kan, hasil siapa saja yang juara 1, juara 2, juara 3, perwakilan dari kelas mana aja, biar tahu gitu kenapa kelas ini kok bisa juara 1, kelas ini kenapa kok bisa juara 2. Jadi buat menambah wawasan dan juga bisa kalian pelajari masing-masing. Itu semuanya sudah saya upload ya. Agak saya edit juga depannya, saya buat intro. Soalnya kalau video langsung dari kalian itu ada yang langsung to the point kan, misalkan pembacaan teks proklamasi, dia assalamualaikum, habis itu langsung baca teks proklamasi. Apa paling tidak saya buat intro, saya samain semua intronya itu cover SMP Atako Pusat. Nah silakan ditonton ini nih, yang bener SMP Atako Pusat Bekasi. Kalau kita cari itu channelnya yang ini ya, channel yang ini, bukan yang ini. Kalau ini udah nggak aktif kan, ini udah nggak aktif, memang videonya banyak. Ini Pak Ahmad yang buat, Pak Aceh yang buat. Nah ini jadi silakan dilihat videonya, silakan di subscribe, di like, dilihat bener nggak tuh juara 1 yang kemarin dapat sertifikat, yang udah diinfokan 6, bener nggak juara 1 pidato, terus juara 1 pembacaan teks proklamasi ya. Dan kalian juga bisa nilai sendiri masing-masing di antara para juara ini mana yang menurut kalian paling bagus. Terus kemudian pertemuan kita pada hari ini akan membahas bab 6. Kemarin sampai di bab 5, sekarang di bab 6. Itu masih tentang rekayasa teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Bab 6, produk teknologi informasi dan komunikasi. Karakteristik, bagian A-nya karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adanya informasi. Jadi karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi yaitu pertama adanya informasi. Sebagai tujuan pokok, teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap ilmu pengetahuan
dan berita atau peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, mudah dalam penggunaan. Sistem teknologi informasi dan komunikasi harus didesain secara tepat guna. Hal ini dilakukan agar mempermudah akses informasi para penggunanya. Karakteristik tersebut dikenal dengan istilah user friendly. Yang ketiga, karakteristiknya adalah andal. Karakteristik andal merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Yang keempat, siklus inovasi yang cepat. Karakteristik yang keempat adalah inovasi yang cepat. Inovasi terjadi pada perangkat, sistem komputer maupun komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Yang kelima, waktu respon yang cepat. Salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi adalah waktu respon dalam mengolah, mengirimkan, dan menerima informasi sangat singkat dan cepat. Yang keenam, individualisme. Karakteristik selanjutnya yaitu individualisme, yang ialah karakteristik yang terakhir pada teknologi informasi dan komunikasi, cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis. Itu adalah karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Apa itu adanya informasi? Jadi yang pertama ini, teknologi informasi dan komunikasi, karakteristiknya adanya informasi. Jadi sesuai dengan penyematan namanya, yaitu teknologi informasi, yang pastinya di dalamnya harus terdapat suatu informasi. Menjadi tujuan pokok teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri bisa menyediakan informasi berupa ilmu pengetahuan, berupa berita, berupa peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Kemudian karakteristik yang kedua ialah mudah dalam penggunaan. Mudah dalam penggunaan dalam arti di sini adalah teknologi tersebut atau aplikasi atau software atau hardware, ya perangkat keras yang kemarin sudah kita pelajari, itu mudah dalam penggunaannya atau user friendly. Artinya itu bisa sudah dipahami dari segi tampilannya, dari segi user interface misalkan, dari segi dari segi kenyamanan mata misalkan, atau dari segi proses untuk mengakses misalkan contohnya website, atau kita bisa membuka aplikasi tersebut, bisa menggunakannya. Itu salah satu karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah karakteristiknya andal. Andal itu artinya bisa dimanfaatkan gitu. Untuk apa kita bisa manfaatkan dalam hal ini adalah teknologi informasi dan komunikasi memanfaatkannya itu dengan menguji coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Dilakukan menciptakan produk teknologi informasi dan komunikasi dengan menguji coba secara berulang-ulang. Jadi kita coba misalkan kita untuk aplikasi untuk mendesain, kita coba desain pakai CorelDRAW, aplikasi untuk chat, berhubungan berkomunikasi seperti WhatsApp, web, atau WhatsApp yang ada di handphone. Itu kan karena kenapa mereka aplikasi tersebut bisa kenal, bisa banyak, mayoritas orang banyak yang memakai WhatsApp, dan juga banyak orang yang memakai aplikasi desain CorelDRAW. Kenapa? Karena memang dari sebelumnya pastinya mereka itu diuji coba, makanya banyak orang yang menguji dan melihat hasilnya itu bagus. Akhirnya banyak juga yang sampai sekarang masih memakai aplikasi tersebut, sehingga aplikasi tersebut sampai sekarang itu bertahan. Ya kalau misalkan di pengujiannya aja udah ada yang nggak beres, atau misalkan ngebug atau gimana kan, seperti itu kadang-kadang aplikasi ada yang error gitu kan. Kita buka tahu-tahu
not respon. Tahu-tahu kalau di handphone itu kita buka itu masuknya apa? Force close ya. Kita buka media force close. Artinya tiba-tiba keluar gitu kan. Sifat handal itu adalah salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Ya kalian paham sendirilah maksudnya arti istilah handal itu kan. Jadi kalau diterapkan di teknologi informasi dan komunikasi itu, ya itu kita coba secara berulang-ulang dengan hasil yang sama. Kemudian karakteristik selanjutnya itu siklus inovasi yang cepat. Mempunyai siklus inovasi yang cepat, artinya di antara yang lainnya itu teknologi informasi dan komunikasi itu mempunyai siklus inovasi yang cepat. Siklus itu perputaran dari satu masa ke masa yang lain, artinya dari satu waktu ke waktu yang lain itu antara siklus itu berputar dengan inovasi yang cepat. Seperti halnya di penjelasannya ini, inovasi terjadi pada perangkat sistem komputer maupun komunikasi, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Inovasi apa? Contohnya misalkan dari pihak Microsoft membuat Microsoft Office 2007 misalkan. Setiap tahun itu perusahaan tersebut membuat inovasi terbarunya, misalkan di tahun 2010 dari Microsoft Office 2007 itu artinya kan berarti tahun 2007 mereka membuat itu. Mungkin sebelum tahun 2007 mereka sudah membuat di tahun 2006 misalkan. Nah, mereka itu membuat suatu inovasi, apa perubahan yang akan digunakan atau perubahan yang akan diterapkan di Microsoft Office tersebut. Nah, membuat inovasi di versi selanjutnya di tahun 2010. Makanya itu adalah salah satu, ya mungkin kalau dari tahun 2007 ke 2010 kan jangka waktunya agak lama. Dari 2007 ke 2010 kan itu juga berapa tahun gitu. Jangka waktu 3 tahun. Sedangkan untuk sekarang ini mereka itu sering update gitu, sering ada Microsoft Office per tahun malah kalau Office mah mungkin kurang ini ya, karena memang siklusnya mungkin agak jauh gitu, beda untuk yang namanya aplikasi perkantoran kan, aplikasi ketik itu biasanya memang orang lebih nyaman yang sudah terpasang di komputer tersebut. Misalkan 2007 ya udah dipakai 2007. Tapi bagaimana karakteristik teknologi informasi dan komunikasi tersebut yang digunakan gitu kan, inovasinya apa ya, di tahun 2010 ya inovasinya pastinya berbeda dengan yang ada di tahun 2007. Sampai sekarang ini yang saya tahu terakhir itu Microsoft Office itu udah sampai Microsoft Office 2019 sudah ada, 2020 pun udah ada. Tapi saya yang mencoba ini saya pakai Office 2013 ya. Nah, itu adalah salah satu karakteristik informasi atau karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Nomor 4 itu adalah siklus inovasi yang cepat. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah waktu respon yang cepat. Kalau tadi inovasinya yang cepat, sekarang waktu respon yang cepat. Respon ketika kita menggunakannya seperti apa? Misalkan salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi adalah waktu respon dalam mengolah, mengirimkan, dan menerima informasi sangat singkat dan cepat. Jadi waktu respon yang cepat adalah ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu bisa kita gunakan cepat mungkin gitu. Artinya kita misalkan mengolah data, kita mengirimkan chat, kita menerima informasi berita, itu sangat singkat dan cepat. Kita bisa menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu
dengan waktu yang cepat. Itu adalah salah satu karakteristik. Kalau waktunya yang lambat, ya itu bukan salah satu teknologi, malah saya jadi apa namanya, buat apa ada teknologi kalau teknologi itu tidak cepat kan, gitu. Kalau maksudnya seperti ini, buat apa ada informasi kalau informasinya itu sampainya lambat, paham nggak maksudnya? Ya misalkan informasi, teknologi informasi kan artinya serba komputer, serba digital gitu kan, online, sampai langsung gitu ke para apa namanya, para penggunanya atau para konsumennya atau para penggunanya kan, lebih tepatnya para penggunanya itu sampai lebih cepat. Nah kalau misalkan sampainya lambat, ya itu bukan salah satu karakteristik teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya seperti ini, ada berita misalkan dalam kejadian itu ada demo misalkan di wilayah Bekasi Kota, itu informasinya sampai di pengguna media sosial atau pengguna beritanya itu pada hari ini apa namanya kejadiannya, beritanya sampai 5 jam atau 10 jam kemudian, kan ini termasuk telat kan. Artinya untuk apa ada teknologi informasi dan komunikasi kalau sampainya itu tidak cepat dengan waktu respon yang cepat, proses mengolah, mengirimkan dan menerima informasi yang cepat. Ya bisa jadi malah lebih cepat kita informasi dari orang gitu secara langsung. Jadi nggak ada keuntungannya kan, artinya nggak ada keuntungannya adanya teknologi informasi dan komunikasi kalau teknologi informasinya itu bersifat lambat. Jadi waktu yang cepat atau waktu respon yang cepat adalah salah satu karakteristik serta fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya adalah karakteristik selanjutnya itu adalah individualisme. Yang namanya teknologi informasi dan komunikasi itu pastinya bersifat individu. Secara individu, tidak bisa kita menggunakan suatu alat tersebut secara bersama-sama. Misalkan contohnya handphone aja kalian masing-masing punya masing-masing. Ya mungkin ada beberapa di antara kalian yang misalkan belum memiliki, ya menggunakan punya kakaknya atau punya ibunya gitu. Tapi arti dalam individualisme di sini adalah itu cenderung mengarahkan masyarakat menjadi pribadi yang individualis. Ketika kalian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya handphone untuk menelpon ke seseorang itu nggak bisa menelpon secara, ya kalau sekarang ada yang namanya video conference kan, kayak Zoom atau Duo juga bisa ya mungkin ya untuk banyak orang, terus di WhatsApp juga bisa untuk banyak orang, terus juga Google Meet dan itu bisa kita untuk presentasikan apa misalkan tugas kuliah atau apa. Nah itu bukan berarti itu merubah karakteristik teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Artinya tetap dia menggunakan laptop sendiri kan untuk menggunakannya di depan laptop itu untuk menggunakan aplikasi Google tersebut. Kemudian ada yang menggunakan handphone sendiri kan seperti itu. Yang memang mungkin ada beberapa yang tidak suka gitu dengan teknologi karena akan menimbulkan sifat individualisme gitu, itu sendiri. Jadi masing-masing gitu. Kalian punya akun Instagram, kalian punya akun Facebook, kalian punya email, itu kan nggak mungkin untuk kalian pakai banyak orang gitu. Artinya itu secara pribadi punya kalian untuk kalian gunakan secara pribadi, itu akan menimbulkan sifat yang individualis. Artinya individualisme itu adalah memang karakteristik teknologi informasi dan komunikasi.
menimbulkan sifat individualisme kepada penggunanya. Selanjutnya adalah bagian B, produk teknologi informasi dan komunikasi. Produknya apa aja? Sesuai dengan temanya tadi, bab 6 ya, adalah produk teknologi informasi dan komunikasi. Seperti halnya yang kemarin yang saya sudah jelaskan, yang kita sudah pelajari kemarin, ada yang namanya hardware. Hardware adalah perangkat keras. Perangkat keras ada notebook, ada smartphone atau handphone, ada tablet ya. Itu banyak produk-produk teknologi informasi dan komunikasi. Ini salah satunya adalah notebook atau laptop, smartphone atau handphone, dan juga tablet. Kemudian bagian duanya, di bagian 1, bagian 2-nya perangkat lunak. Ini adalah salah satu produk dari teknologi informasi dan komunikasi. Jadi nggak cuma hardware, perangkat lunaknya juga, maaf ini salah nih, kalau tadi perangkat kerasnya hardware, perangkat lunaknya itu software itu adalah salah satu produk dari teknologi informasi dan komunikasi. Apa aja? Ada software aplikasi game, ada software aplikasi media sosial, ada aplikasi chat atau percakapan, macam-macam produk perangkat lunak software dari teknologi informasi dan komunikasi. Ya kalian tahu sendirilah software itu ya, jutaan, ratusan, bahkan triliunan mungkin software yang ada di dunia ini kan. Itu adalah salah satu hasil dari produk teknologi informasi dan komunikasi. Sama halnya perangkat keras pun banyak. Kemudian selanjutnya bagian C, pembuatan produk teknologi dan komunikasi berupa antena pengarah. Di sini bagaimana membuat produk teknologi dan komunikasi berupa antena mungkin untuk apa nih? Di sini membuat antena untuk TV ya. Untuk penguat sinyal pada perangkat WiFi. Di proses pembuatan bagian C, pembuatan produk teknologi dan komunikasi berupa antena pengarah. Bagaimana ya proses pembuatannya? Yang pertama, persiapkan solder, bor listrik atau bor tangan, konektor infimel, terus kaleng bekas, kemasan minuman atau makanan, dan kawat tembaga. Kedua, mengukur diameter dan tinggi kaleng. Kemudian buatlah lubang pada kaleng dengan diameter sesuai dengan diameter konektor infimel yang disediakan. Setelah itu pasanglah konektor tersebut ke dalam lubang kaleng. Siapkan kawat tembaga dan potonglah setengah dari ukuran diameter kaleng. Kemudian rekatkan konektor infimel dengan kaleng menggunakan solder dan timah, halnya agar grounding pada konektor terhubung dengan bodi kaleng. Kemudian hubungan kabel dengan konektor pada kaleng tersebut. Setelah selesai, antena kaleng dapat digunakan sebagai penguat sinyal pada perangkat WiFi. Jadi konektor infimel ini adalah konektor atau antena yang terdapat router ya, terdapat di router WiFi, di router rumah biasanya. Itu seperti ini. Ini router, ini antena untuk penguat sinyal. Nah, kita buat penguat sinyalnya dari kaleng ini. Kita buat kaleng, ya ini seperti ini prosesnya. Tapi buat apa? Maksudnya ya untuk meningkatkan kreativitas kita ya pastinya dibuat. Tapi kalau untuk zaman sekarang ya dibeli juga ada gitu. Kita cari di Shopee atau di apa, kita cari penguat sinyal WiFi juga pasti ada. Ya seenggaknya ini adalah salah satu
bagaimana biar kalian tahu cara membuat antena penguat sinyal wifi di rumah itu dengan kaleng. Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Ini seperti ini hasilnya contohnya. Selanjutnya itu adalah bagian D, penyajian dan pengujian teknologi informasi. Yang pertama, pengemasan. Pengemasan atau packaging merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyiapkan produk agar siap dipakai, disimpan, atau dipasarkan. Yang kedua, pengujian produk. Pengujian produk merupakan prosedur yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu produk. Udah habis ya, itu udah sampai slide 15. Kita coba buka bab 7. Wah, bab 7 udah pembahasannya sudah beda. Nanti teman selanjutnya kita akan bahas bab 7. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa aja itu tentang produk teknologi informasi dan komunikasi serta karakteristik dan fungsinya dari teknologi informasi dan komunikasi. Silakan kalian tulis di komentar Google Classroom atau di komentar YouTube nggak apa-apa, atau di WA saya apa yang ingin kalian tanyakan. Untuk yang online ya, kalau yang sudah tatap muka silakan tanyakannya di kelas. Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami, dapat dimengerti dengan jelas. Kemudian kalian membaca lagi itu yang ada di LKS ya, bab 2. Kalian baca lagi yang ada di LKS bab 2 halaman halaman 15 atau 16 sampai halaman 26, dan tugasnya itu halaman 27, penilaian harian, dan juga 28 pilihan ganda itu asesmen, halaman 28. Nah, silakan kalian baca lagi bab 2 itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk di ITS ya, atau penilaian tengah semester, PTS 1, dan juga bagaimana di bab 3 kita budidaya ternak. Silakan tugasnya dikerjakan, setelah itu diupload seperti biasa di Google Classroom dan absennya diisi Google Form. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.